Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Anda semua diberikan panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah melakukan amal ibadah. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala permasalahan Anda diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda yang punya hutang, semoga hutangnya cepat lunas. Anda yang jualan, semoga jualannya laris. Yang punya usaha, usahanya maju. Yang bertani, semoga pertaniannya makmur, sukses. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, yang tentu perjumpaan kita ini tidak lepas dari pertolongan, dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda yang alhamdulillah mengikuti kajian ini, secara tidak langsung Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan sebuah ilmu. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari jutaan orang misalnya yang mempunyai akun YouTube, Anda kok dipilih sama Allah, dipilih oleh Allah. Anda digerakkan hatinya membuka YouTube setelah melihat konten ini, kemudian digerakkan oleh Allah untuk mendengarkan, dan semoga Anda juga digerakkan oleh Allah hatinya, badannya untuk mengamalkan. Maka dari itu patut Anda untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadi orang-orang pilihan Allah. Mungkin di luar sana banyak orang yang buka YouTube malah lihatnya hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Lah Anda membuka YouTube kok dilalahnya Allah gerakan untuk mendengarkan kajian yang dalam kajian ini saya menyampaikan sebuah kajian yang insya Allah bermanfaat, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi tentang sebuah amalan yang diijazahkan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Bagaimana orang yang mengamalkan ini? Di kitab ini dijelaskan ketika seseorang memiliki hajat yang mendesak atau mempunyai permasalahan yang gawat darurat, yang intinya Anda sedang membutuhkan keajaiban, Anda sedang membutuhkan pertolongan, Anda sedang membutuhkan hal-hal yang urgen, hal-hal yang mendesak, maka Anda bisa mengamalkan amalan ini. Seperti apa amalannya? Sebelum saya sampaikan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakir ini, sehingga ketika nanti saya berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkan amalannya langsung. Dan silahkan juga tulis qabiltu atau tulis hajat Anda di kolom komentar, sehingga barangkali banyaknya jamaah saya yang melihat doa Anda, mengaminkan doa Anda, sehingga hajat Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Minhajul Hanif min Fawaidil Ismil Latif, ada sebuah keterangan
di mana di kitab ini diterangkan, dikisahkan bahwa suatu ketika ada seseorang hamba Allah, orang yang soleh, ketika beliau sedang beribadah di Mekah Al-Mukarramah, ketika beliau sedang berziarah ke Ka'bah, beliau tertidur, kemudian beliau bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Ketika beliau tertidur, beliau bermimpi bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Ketika beliau dalam mimpinya, kemudian beliau meminta sebuah doa, meminta didoakan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam, yang mana beliau ini sedang mengalami permasalahan yang cukup pelik, yang namanya orang hidup. Sering saya sampaikan bahwa dalam hidup ini banyak orang yang punya masalah. Ada orang yang keluarganya baik-baik saja, ekonominya amburadul. Ada orang yang ekonominya amburadul, keluarganya baik-baik saja. Ada orang yang ekonominya baik, rumah tangganya baik, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya nakal. Jadi banyak problematika hidup yang terkadang mungkin salah satunya pada saat ini Anda sedang mengalami permasalahan-permasalahan itu. Termasuk permasalahan hutang. Ya, ini yang sering yang bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ini, yang namanya permasalahan hutang ini kayaknya kok enggak selesai-selesai, padahal Anda sudah tahu bahwa yang namanya riba itu enggak baik, terkadang Anda terjang. Artinya kan sama saja Anda sedang memerangi Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah seperti itu, hidup kita dikelilingi permasalahan, bahkan kayaknya hampir putus asa ya, karena begitu beratnya permasalahan hidup seseorang, maka amalan ini sangat penting, sangat cocok Anda amalkan. Jadi setelah beliau meminta agar Nabiullah Khidir alaihi salam memberikan satu ijazah doa, kemudian Nabiullah Khidir pun menjawab atas permintaan dan permohonan orang itu. Beliau mengijazahkan satu doa yang bunyi doanya adalah seperti ini: Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuh bi ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bi ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bi ya latif, ya alim, ya khabir. Yang arti dari doa ini adalah Ya latif, ya latifan bi khalqih. Wahai Allah, wahai zat yang maha lemah lembut terhadap makhluknya. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih. Ya Allah, ya Rabbi, wahai zat yang maha mengetahui keadaan makhluknya, ya Allah. Ya khabiran bi khalqih, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah yang maha memahami segala rahasia makhluknya.
ultuf bi ya latif. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, berlemah lembutlah kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya alim, ya khabir. Ya Allah, wahai zat yang maha lemah lembut, yang maha mengetahui lagi maha memahami. Nah, kemudian Nabiullah Khidir berkata, bacalah wirid ini sebanyak 3 kali setiap habis sholat 5 waktu. Baca zikir ini sebanyak 3 kali, minimal kita usahakan dibaca setiap selesai sholat 5 waktu, kita baca zikir tadi. Zikirnya kan gak sampai 5 menit. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bi ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqi ultuf bi ya latif ya alim ya khabir. Ya latif ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bi ya latif ya alim ya khabir. Berapa detik? Mudah sekali, hanya 3 kali. Kemudian dalam mimpi itu Nabiullah Khidir alaihi salam juga menyampaikan bahwa kalimah zikir tadi ini manfaatnya sangat luar biasa. Jika hamba Allah tertimpa kesulitan, atau ada seseorang yang tertimpa musibah, ya, atau seseorang, ya tadi saya katakan, sedang dilanda ujian hidup yang berat, ujian hutang, ujian keluarga, ujian usaha nggak lancar, ujian jualan nggak laris, maka bacalah zikir ini 3 kali. Insya Allah, Allah yang mempunyai sifat lemah lembut akan berlemah lembut kepada orang yang membaca wirid ini, sehingga Allah akan memberikan pertolongan, sehingga Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan keajaiban yang sangat luar biasa. Intinya kalau saat ini hati Anda sedang gelisah, hidup Anda sedang mengalami kesulitan, kebingungan hidup, dan perkara yang berat yang sedang Anda hadapi, baca 3 kali setiap selesai sholat, ringan sekali. Terkadang kan Anda sudah dipilih oleh Allah untuk menyimak kajian ini, maka sekarang Anda dalam hati Anda tanamkan, Anda catat zikirnya. Biasanya alhamdulillah ada juga jamaah saya yang setiap saya memberikan kajian dicatat, ditempel di tembok di tempat sholat, sehingga setiap sholat dia membaca. Ini kan butuh keseriusan, butuh yang namanya keistiqomahan, continue. Amalan itu yang pertama kuncinya adalah istiqomah. Ada orang yang mengamalkan baru sekali, 2 kali, karena hajatnya belum dikabul berhenti mengamalkan. Padahal misalnya hajatnya belum juga terkabul pun, dia mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa keberlimpahan pahala yang sangat luar biasa. Ketika seseorang itu istiqomah, lebih baik lagi, maka Allah akan memberikan dikabul hajatnya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar seorang hamba. Jangan hanya mengeluh hutang saya banyak, usaha saya enggak lancar. Enggak ada hadisnya, enggak ada Qur'annya yang menerangkan barang siapa mengeluh dia akan lancar rezekinya. Enggak ada. Yang ada adalah Anda harus mulai hiroh, ada semangat menjalani kehidupan, menjalani amalan, ikhtiar secara zahir Anda lakukan, ikhtiar secara batin Anda jalankan. Nah, itu kuncinya seperti itu para jamaah, sebagai salah satu bentuk ikhtiar sebagai seorang hamba. Ada jalan langit kita tempuh, jalan bumi kita juga tempuh. 2 hal harus saling berkaitan. Usaha secara zahir maksimal, usaha secara batin juga harus maksimal. Dan salah satu ikhtiarnya tadi mengamalkan zikir ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih,
Ultuh bi ya latif ya alim ya khabir. Itu bentuk ikhtiar. Dan bentuk ikhtiar yang lain lagi, alhamdulillah saya juga ya berusaha. Namanya seseorang itu khairunas anfa'uhum linnas. Kata Rasulullah, orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya saya juga kalau ada yang ya namanya orang kadang minta ikhtiar, minta tolong, saya juga dengan senang hati. Makanya saya kan menyisihkan waktu di sela kesibukan saya terkadang untuk bikin air ruqyah jalbi rizki seperti ini. Yang air ruqyah ini kan dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, dibacakan wirid-wirid tertentu yang manfaatnya sangat luar biasa. Al-Quran itu luar biasa. Anda yang mungkin tadi ya karena banyaknya hutang, hati Anda nggak tenang, pikiran gelisah, insya Allah dengan fadilah Al-Quran, hati Anda akan ditenangkan oleh Allah, pikiran Anda akan dijernihkan oleh Allah, sehingga Anda bisa menemukan petunjuk, menemukan jalan keluar dari permasalahan hutang Anda. Atau misalnya Anda jualan sepi, usaha nggak lancar, anak nggak nurut, anak belum dapat jodoh, diguna-guna, disihir. Intinya hal-hal yang tidak baik, insya Allah berkah Al-Quran yang dibacakan di air ruqyah jalbi rizki ini, yang tidak baik akan Allah hilangkan, yang baik-baik akan Allah datangkan. Yang mau ikhtiar bisa hubungi saya melalui WhatsApp, insya Allah nanti saya buatkan sesempatnya saya, sebisanya saya. Ini saya nggak menjual, saya membantu saja. Jadi Anda kalau mau ikhtiar juga tinggal WhatsApp saya aja, nanti saya buatkan. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.